Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Wardana dari kelas BC71. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi sosial, di mana pada materi ini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial, yang kedua bentuk-bentuk dari interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu klasifikasi dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial atau juga disebut dengan hubungan sosial merupakan suatu hubungan timbal balik yang sifatnya dinamis dan terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari interaksi sosial ini dibedakan atas 2 bagian, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif, di mana proses asosiatif ini meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara proses disosiatif ini meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Nah, langsung saja kita masuk pada proses asosiatif, di mana bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan proses sosial integratif atau konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Nah, proses sosial yang asosiatif bedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencari tujuan bersama. Kerjasama ini biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Nah, bentuk dari kerjasama ini meliputi 4 bagian. Yang pertama, kerjasama spontan, yaitu yang terjadi secara serta-merta. Yang kedua, kerjasama langsung, sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. Yang ketiga, kerjasama kontrak, dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu kerjasama tradisional, di mana kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Yang kedua yaitu akomodasi. Nah, akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Nah, akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Nah, tujuan dari akomodasi ini adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Adapun faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain yaitu 1. Sikap toleransi terhadap budaya lain. Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Dan yang terakhir yaitu adanya musuh. Faktor-faktor penghambat asimilasi ini yaitu pertama, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Yaitu akulturasi, di mana akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Nah, unsur-unsurnya kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis
akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tersebut. Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjunktif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Sosial disosiatif meliputi yang pertama persaingan. Nah, di mana persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Nah, ada beberapa fungsi dari persaingan, yaitu pertama, menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. Yang kedua, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. Nah, yang ketiga yaitu menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Beberapa fungsi dari persaingan yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. Yang kedua, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. Dan yang terakhir yaitu menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya yaitu kontravensi, di mana kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Untuk dari kontravensi ini yaitu ada 5. Yang pertama, kontravensi umum, misalnya penolakan, mengancam pihak lain, dan perlawanan. Yang kedua, kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. Yang ketiga, kontravensi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. Yang keempat, kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. Dan yang terakhir yaitu kontravensi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. Selanjutnya yaitu pertikaian, di mana pertikaian merupakan bentuk lanjut kontravensi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka, terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Dan yang terakhir yaitu konflik, di mana konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari interaksi sosial. Interaksi sosial berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 pola, yaitu 1. Pola interaksi individu dengan individu. Dalam interaksi individu dengan individu ini, yaitu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang menyebabkan munculnya beberapa fenomena seperti jarak sosial, perasaan simpati dan antipati, intensitas, dan frekuensi interaksi. Individu dengan individu lebih pada aspek-aspek pribadi. Setiap perilaku didasarkan pada keinginan dan tujuan pribadi, dipengaruhi oleh sosiopsikis pribadi seseorang. Contohnya, seorang yang sedang tawar-menawar dengan pedagang kaki lima, 2 orang pasangan sedang berkasih-kasihan, dan orang yang bertemu di jalan dan saling menyapa. Yang kedua yaitu pola interaksi individu dengan kelompok, di mana pola ini merupakan hubungan antara individu dengan individu, namun semua anggota terlihat. Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan institusi, organisasi, jenis kelamin, dan lainnya. Misalnya, kehidupan dalam masyarakat yang saling berbaur walaupun mereka berbeda agama, etnis, atau ras. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang interaksi sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.